Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Hatmi Ahmad Channel. Berbagi itu indah. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Prinsip induksi matematika memiliki efek domino. Ingin tahu seperti apa gambaran efek domino? Yuk kita lihat video berikut ini. Oke, kita ingin melihat bagaimana gambaran efek domino pada kartu-kartu ini. Kita sudah menyusun sedemikian rupa kartu-kartu ini, ya. Apa yang terjadi kalau kita sentuh pada kartu pertama? Misalkan kita anggap ini adalah kartu pertama, ini kartu kedua, kartu ketiga, dan seterusnya. Ya, kita coba sentuh kartu pertama. Nah, iya. Kartu pertama menyentuh kartu kedua menyentuh kartu ketiga, dan seterusnya, sehingga semuanya mengalami hal yang sama dan roboh semuanya. Ya, oke, gitu aja. Ya. Demikian gambaran tentang efek domino pada kartu-kartu. Nanti kita ingin melihat bagaimana hubungannya dengan prinsip induksi matematika. Ya, prinsip induksi matematika, misalkan Pn merupakan suatu penyelesaian bilangan asli. Ya, pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Yang pertama, yang disebut dengan langkah awal atau basic step. Ya, di mana P1 atau P untuk N sama dengan 1 itu benar. Berikutnya, langkah kedua disebut dengan langkah induksi atau induction step. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, pada proses pembuktian dengan prinsip induksi matematika, ya, untuk langkah awal itu tidak selalu dipilih untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, atau N sama dengan 3, tetapi dapat dipilih sembarang nilai N sehingga mempermudah proses langkah awal. Ya. Kalau langkah awal ini mudah dilakukan, maka itu menjadi modal awal, ya, dalam langkah induksi atau langkah selanjutnya. Nah, di sini ya hubungan antara efek domino dengan prinsip induksi matematika, ya. Prinsip induksi matematika di sini tadi artinya jika P1 benar, ya. Jadi untuk N sama dengan 1 benar, berakibat P untuk N sama dengan 2 benar. Jika P untuk N sama dengan 2 benar, maka akibatnya untuk P3 itu benar. Demikian seterusnya sampai dapat disimpulkan bahwa PK itu benar. Nah, kita pakai atau kita gunakan PK tadi benar sehingga dapat ditunjukkan bahwa untuk P setelah K yaitu PK plus 1 itu juga benar. Nah, dalam gambaran efek domino yang ditampilkan dalam video tadi, kita lihat bahwa kartu pertama, ya, jika kartu pertama menyentuh kartu kedua, akibatnya kartu kedua roboh, tersentuh oleh kartu pertama. Demikian pula kartu kedua akhirnya menyentuh kartu ketiga, akibatnya kartu ketiga pun roboh menyentuh kartu keempat. Kartu keempat roboh menyentuh kartu kelima, demikian seterusnya sampai kartu terakhir dan roboh semua. Ya, jadi itu prinsip dari induksi matematika. Jadi kalau misalkan untuk N sama dengan 1 benar, berakibat N sesudahnya yaitu 2 benar, 3 benar, dan seterusnya sehingga dapat disimpulkan untuk semua bilangan N itu benar. Ya, itu prinsip dari induksi matematika. Nah, sekarang kita coba membuktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama itu sama dengan N kuadrat. Nah, karena kita diminta untuk membuktikan jumlah N bilangan ganjil positif, maka kita harus tahu dulu rumus dari bilangan ganjil positif. Nah, apa rumusnya masih ingat? Yaitu rumus atau pola bilangan ganjil positif adalah 2n-1. Ya, 2n-1 ini kalau misalkan kita masukkan untuk sembarang nilai N, hasilnya pasti bilangan ganjil. Misal kita ambil N-nya 7. 2 kali 7, 14, dikurangi 1, 13.
Kalau kita ambil N sama dengan 4, 2 kali 4, 8. 8 kurang 1, 7. Maka itu adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, berikutnya kita lihat bahwa kita akan buktikan bahwa jumlah bilangan ganjil berarti 1, ya, ditambah 3, ditambah 5, ditambah dan seterusnya sampai ditambah bilangan ke N dari bilangan ganjil, yaitu 2N-1, hasilnya harus N kuadrat. Nah, kita ingat langkah membuktikannya, yaitu yang pertama tadi dengan cara memasukkan untuk N sama dengan 1, ya. Jadi untuk N sama dengan 1, kalau kita masukkan maka P1, N-nya 1 kita masukkan ke 2N-1, jadi 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. Kemudian N kuadrat kalau kita masukkan 1 hasilnya 1 kuadrat. 1 kuadrat 1. Jadi untuk P sama dengan 1 benar. Ya, bisa ya untuk membuktikan langkah awal dengan memasukkan N sama dengan 1 baik dari ruas kiri dan ruas kanan hasilnya harus sama. Nah, langkah berikutnya yang disebut dengan langkah induksi ya, yaitu untuk N sama dengan K. Nah, kita masukkan untuk N sama dengan K ke rumus yang pertama tadi ya, ke sini. Jadi 1 plus 3 plus 5 ya, ikutin di sini. 1 plus 3 plus 5 plus dan seterusnya kita ganti N dengan K, maka menjadi 2K min 1. Yang tadinya N kuadrat menjadi K kuadrat. Ya. Nah, ini kita anggap benar. Nah, sehingga selanjutnya ya, untuk N sama dengan K plus 1. Nah, untuk N sama dengan K plus 1, maka kita masukkan juga ya, berarti 1 plus 3 plus 5. Nah, ingat bahwa sebelum K plus 1 itu berarti K. Nah, kita sudah memasukkan PK tadi, terakhirnya adalah 2K min 1. Maka di sini 2K min 1 dulu sebelum kita masukkan K plus 1. Jadi ingat ya, sebelum K plus 1 adalah K. Ya, kita sudah memasukkan di untuk N sama dengan K bahwa terakhir itu adalah 2K min 1. Sehingga di sini kita tulis lagi. Nah, baru kita ganti K atau N ya. N-nya kita ganti dengan K plus 1 sehingga 2N menjadi 2 kali K plus 1 kemudian dikurangi 1. Nah, kemudian dikurangi 1 sama dengan N kuadrat, N-nya diganti K plus 1. Jadi K plus 1 kuadrat. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya sampai plus 2K min 1 itu adalah ini kan. Nah, ini tadi sama dengan K kuadrat. Maka kita bisa ganti ini dengan K kuadrat ya. Nah, dengan K kuadrat. Sehingga K kuadrat ya, K kuadrat ditambah dengan jadi di sini adalah K kuadrat. Maaf, dari sini ke sini ya, ini adalah K kuadrat. Jadi K kuadrat gitu, baru ditambah dengan 2 dari K plus 1 dikurang 1 ya, sama dengan, nah, K plus 1 kalau dikuadratkan itu sama dengan K kuadrat. Oh, maaf ya, di sini kita kalikan ya, K kuadrat. Kita bersihkan dulu. Nah, di sini berarti K kuadrat ditambah 2 kali K plus 1 berarti 2 kali K adalah 2K ya. 2 kali 1 adalah 2, kemudian dikurang 1. Sehingga hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ya. 2 dikurang 1, 1. Nah, K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu kita faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 1 ya. Hasilnya 1, kalau ditambah hasilnya 2 berarti 1 dan 1 ya. Maka bisa kita faktorkan menjadi K plus 1 kali K plus 1. Nah, K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 artinya sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, sehingga terbukti ya. Nah, terbukti benar. Nah, begitu cara membuktikannya. Oke. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua ya, misalkan kita disuruh membuktikan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus N sama dengan setengah N kali N plus 1 ya. Maka sama kayak tadi, kita membuktikannya mulai dari N sama dengan 1 dulu ya. Maka kita masukkan N sama dengan 1, berarti yang sebelah kiri 1 ya, 1.
Untuk sebelah kanan kita masukkan ya. Masukkan n-nya 1 jadi setengah kali 1, n-nya ganti 1 kali n plus 1, n-nya diganti 1 jadi setengah kali 1 ya dikali 1 plus 1. 1 plus 1 2. Ya, setengah kali 2 berarti 1. Nah, hasilnya sama ya. 1 sama dengan 1 maka benar. Nah, langkah selanjutnya adalah n sama dengan k. Ya, n sama dengan k. Maka 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya n-nya kita ganti k. Nah, sama dengan setengah kali n-nya kita ganti k. Jadi setengah kali k plus 1 ini kita anggap benar. Sehingga untuk n sama dengan k plus 1 kita tinggal tulis lagi 1 plus 2 plus 3 plus sebelum k plus 1 adalah k. Ya, jadi kita tulis sampai di sini sama dengan yang atas. Baru ditambah kalau k plus 1 kita masukkan ke n ya. Jadi k plus 1. Nah, sama dengan setengah kali n. N-nya adalah k plus 1. Kemudian kali n plus 1. N-nya adalah k plus 1, maka k plus 1 plus 1 lagi jadi k plus 2. Oke ya. Nah, kemudian kita kalikan ya. Yang sebelah sini tadi adalah setengah 1 plus 2 plus 3 plus k itu adalah ini kan. Nah, kita tulis ulang. Jadi sama dengan setengah kali k plus 1. Ya, sama ya, ini sama dengan ini. Kemudian ditambah k plus 1 yang bawah yang ini ya, yang kosong ini. Nah, kita hitung, kita sederhanakan. Nah, maka menjadi setengah k kali k plus 1 ditambah k plus 1 ada yang sama itu ya, yaitu k plus 1 dan k plus 1 bisa kita keluarkan. Maka menjadi k plus 1 dalam kurung kali supaya jadi setengah k, kita tinggal kalikan setengah k. Nah, setengah k yang di sini tetap k plus 1 maka tinggal kita kalikan 1. Nah, jadi k plus 1 kali setengah k plus 1. Nah, kemudian k plus 1, setengah k kali plus 1 juga bisa kita keluarkan ya. Setengah kita keluarkan, tinggal dikali dengan k, setengah kali k adalah setengah k. Kemudian ditambah supaya jadi 1, maka setengah kali 2 ya. Nah, jadi hasilnya k plus 1 kali setengah kali k plus 2. Kita kedepankan setengahnya. Nah, jadilah setengah kali k plus 1 kali k plus 2. Jadi terbukti sama dengan ruas sebelah kanan. Nah, demikian saja ya apa yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami, tinggal melatih untuk latihan soalnya. Terima kasih.